Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu, Bung Rhoma Irama mendatangkan seorang ahli filolog atau ahli di dalam ilmu filologi, yaitu Profesor Dr. Manahim Ali. Nah, di dalam bincang-bincang itu ternyata memunculkan kesimpulan yang sama dengan Kiai Imad berkaitan dengan gugurnya nasab Pahlawi. Dilihat dari sisi ilmu filologi. Dan akhirnya menuai pro dan kontra. Bagi yang tetap kolot meyakini bahwa Pahlawi itu sambung kepada Rasulullah, mengecam podcast yang diadakan oleh Bung Rhoma Irama. Namun, bagi teman-teman yang mau berpikir objektif, tentu akan membenarkan hasil keputusan atau hasil dari penelitian ilmu filologi ini. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa pembahasan nasab Pahlawi ini bukanlah hanya sekedar opini, framing, atau ghibah. Di sini kita bicara tentang ilmu pengetahuan secara murni. Jika ada teman-teman Pahlawi yang mengatakan bahwa penelitian ini hanya bagian dari gerombolan yang benci dengan kaum habaib atau penyebar isu hoaks, itu adalah salah besar dan itu bagian dari fitnah. Gerakan menguak kebenaran adalah bagian dari aktivitas suci yang mana di dalamnya memiliki nilai jihad atau berperang di dalam jalan kebenaran, walaupun terkadang terasa pahit atau terasa sakit. Dan ketika terpaksa kita harus membicarakan individu atau oknum daripada Pahlawi, maka itu sebenarnya bagian dari ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di situ ada keterangan, i'lam annal ghibah wa in kanat muharramatan fa innaha tubahu fi ahwalin lil maslahah. Perlu diketahui bahwa ghibah atau membicarakan seseorang, walaupun hukum asalnya ini haram atau diharamkan, maka sebenarnya itu diperbolehkan atau hukumnya mubah di dalam momen tertentu atau di dalam kondisi tertentu dengan tujuan menarik sebuah maslahah atau sebuah kebaikan. Wal mujawwiz laha ghardun sahihun syar'iyyun la yumkin al-wusul ilaihi illa biha. Sedangkan yang membolehkan untuk melakukan ghibah yaitu ada tujuan yang benar secara syar'i yang tidak mungkin menyelesaikan sesuatu tanpa ghibah tersebut. Artinya ghibah ini memang pada saat itu dibutuhkan, maka ini diperbolehkan secara syar'i dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik. Wa huwa ahadu sittati asbab, yaitu selama memenuhi salah satu daripada 6 asbab atau 6 kriteria. Di antaranya dari 6 tersebut yaitu wa huwa izalatu mungkarin, yaitu menghilangkan sebuah kemungkaran, termasuk klaim kepada keturunan Rasulullah SAW tanpa bukti dan kemudian mengajarkan sesuatu di luar ajaran Islam, maka ini bagian dari kegiatan mungkar, maka boleh kita bicarakan di ruang publik atau di media sosial. Sehingga jika terpaksa kita di satu momen menyebut nama dari salah satu oknum yang melakukan kemungkaran di media sosial, misalnya nama Habib tertentu, maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Saudaraku sekalian, banyak dari kalangan Pahlawi yang marah dengan Bung Rhoma Irama akhir-akhir ini karena tema podcast yang dibawakan oleh Bung Rhoma yaitu membahas tentang nasab Pahlawi. Padahal Bung Rhoma hanyalah sebuah media, sedangkan narasumber dari kedua belah pihak yaitu dari sang peneliti, misalnya ada Guru Gembul, kemudian Kiai Imad, kemudian ada Profesor Manahim Ali, dan nanti akan mendatangkan Dr. Sugeng, dan juga dari pihak kontra
yaitu pembela bagi Pahlawi. Salah satu yang sudah didatangkan yaitu Gus Rumail Abbas. Artinya sebetulnya ini sudah adil. Dari kalangan peneliti didatangkan, dari kalangan pembela Pahlawi juga didatangkan. Namun lucunya mereka tetap marah-marah dengan Bung Roma. Memang lucu, tapi itulah yang terjadi. Terlepas dari itu semua, kajian nasab ini harus kita lanjutkan sampai mencapai titik terang. Nah, kali ini pembahasan nasab Pahlawi dilihat dari kacamata ilmu filologi, sehingga perlu sedikit kita mengetahui apa sih ilmu filologi itu, supaya kita semua tidak buta dan sama-sama memahami. Dilihat dari pengertian, ilmu filologi yaitu ilmu tentang bahasa, kebudayaan, dan sejarah suatu bangsa, sebagaimana yang terdapat dalam bahasa tertulis. Ini dilakukan dengan cara investigasi ilmiah terhadap teks tertulis dengan menelusuri sumber keabsahan teks dan karakternya. Itu dilihat dari pengertian ilmu filologi, yakni ilmu filologi itu berkaitan dengan naskah atau manuskrip yang menuliskan tentang fakta-fakta tertentu, termasuk penulisan tentang nasab Pahlawi. Nah, dilihat dari tujuan ilmu filologi ini yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Jika dilihat dari tujuan umum, diantaranya yaitu 1. Memahami perkembangan bangsa melalui karya sastranya, baik lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua, tujuan umum menggunakan ilmu filologi ini yaitu memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya atau yang menciptakan teks itu. Sedangkan yang ketiga, tujuan umum ilmu filologi ini yaitu mengungkapkan nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Lalu ada tujuan khusus daripada ilmu filologi ini, yaitu pertama, menyunting sebuah teks yang dipandang dengan teks aslinya. Yang kedua, mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Lalu yang ketiga yaitu mengungkap persepsi atau pemahaman pembaca pada tiap zaman yang menerima teks tersebut. Ini dilihat dari tujuan khusus ilmu filologi. Nah, lalu cara kerja ilmu filologi sebenarnya ada kemiripan atau keakraban dengan ilmu melacak sanad atau kajian nasab. Yang membedakan di sini adalah jika sanad tidak harus berbentuk tulisan atau manuskrip, karena menyambungkan sanad bisa hanya cukup menghafal apa yang telah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Sedangkan filologi harus berbentuk manuskrip atau tulisan, lalu diteliti keterkaitan naskah tersebut dengan naskah sebelumnya atau naskah setelahnya. Nah, mengenai teknis cara kerja ilmu filologi, yang pertama ada yang namanya inventarisasi naskah, yaitu semua naskah didaftar di berbagai perpustakaan atau museum yang biasa ditempati. Misalnya, kitab-kitab yang menyinggung nasab Pahlawi sudah ada daftar yang ditulis, misalnya oleh Habib Ali Sakron. Semua naskah itu harus sudah jelas tempatnya dan sudah tersusun rapi. Lalu yang kedua ada yang namanya deskripsi naskah, yaitu setelah setiap naskah sudah tersedia, maka baru membuat uraian tiap-tiap naskah secara terperinci. Kemudian langkah berikutnya yaitu membandingkan naskah, yaitu membandingkan naskah satu dengan yang lain. Dan ini butuh ketekunan, juga memakan banyak waktu atau membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya, jangan-jangan ada perbedaan kata atau kalimat pada saat menyalin. Ini perlu melakukan langkah yang namanya perbandingan naskah. Lalu yang ketiga ada yang namanya dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditranslate atau yang akan diterjemah jika naskah tersebut berbeda dengan bahasa sang peneliti. Kemudian berikutnya yaitu membuat singkatan naskah secara terperinci. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengenalan isi naskah.
lalu baru dilakukan yang namanya translate atau penerjemahan naskah. Ini dilakukan dengan tujuan supaya tidak ada salah tafsir dan mudah untuk difahami oleh siapapun. Nah, itulah secuil daripada ilmu filologi, karena sebenarnya ilmu filologi ini bisa dipelajari oleh siapapun, karena ini bersifat praktis, artinya bisa langsung dipraktikkan oleh siapapun. Nah, setelah kita mengetahui teori ilmu filologi, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Profesor Dr. Manahim Ali, yang mana beliau ini memang pakar di dalam ilmu filologi, maka beliau disebut dengan filolog atau seorang yang ahli di dalam ilmu filologi. Berkaitan dengan penentuan nasab Ba'alawi, dilihat dari ilmu filologi, kira-kira seperti apa? Yang mana nasab Ba'alawi ini bermuara pada Ubaidillah. Apakah kira-kira ada ketersambungan antara naskah sebelumnya, kemudian naskah saat ini, atau naskah setelah ini? Saudaraku sekalian, jika ditinjau dari ilmu filologi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Manahim Ali, jawabannya adalah zong atau kosong. Artinya, Ubaidillah yang diklaim sebagai datuk bagi Bani Alawi ternyata bukanlah tokoh historis atau tokoh yang nyata, melainkan hanya tokoh fiktif, tokoh yang tidak ada. Mengingat tidak adanya naskah pembanding baik internal dari kalangan Ba'alawi sendiri maupun eksternal dari ulama-ulama yang lain atau sejarawan yang lain. Nah, ini penghitungannya dari ketiadaan manuskrip atau tulisan mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Sama sekali tidak menyinggung Ubaidillah atau tidak ditemukannya yang namanya Ubaidillah. Dan ini bisa dibuktikan melalui data internal, yaitu catatan dari kalangan Ba'alawi sendiri, ataupun data eksternal, yaitu data yang ditulis atau yang diabadikan oleh kalangan di luar Ba'alawi sendiri. Sedangkan data internal baru muncul di abad ke-9 Hijriah yang ditulis oleh Habib Ali Sakron. Dan juga tidak ada pendukung dari data eksternal. Maksudnya, ketika zaman terlampau jauh, mulai klaim Ubaidillah sampai Habib Ali Sakron, ini tidak ada data eksternal yang mendukung tentang kebenaran adanya nasab itu. Oleh karena itu, dari sudut pandang filologi, nasab Ba'alawi dipastikan putus, artinya tidak ada. Dan Ubaidillah memang bukanlah tokoh historis atau tokoh nyata, melainkan hanya tokoh fiktif atau tokoh yang tidak nyata. Saudaraku sekalian, melihat hasil penelitian ilmu nasab yang dilakukan oleh Kiai Imad dan teman-teman, dan juga hasil penelitian ilmu filologi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Manahim Ali, memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat, yang sangat erat, yaitu keterputusan nasab Bani Alawi. Dan secara otomatis hasilnya sama, bahwa dari sisi kajian ilmu nasab dan dari sisi ilmu filologi ditambah hasil tes DNA menetapkan bahwa Ba'alawi bukanlah bagian dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah tahu fakta seperti ini, bolehkah kita tetap berhusnudon, tetap berbaik sangka bahwa Ba'alawi itu bagian dari dzurriyyah Rasulullah? Tentu jawabannya tidak boleh, bahkan haram berhusnudon dengan sesuatu yang sudah pasti salah. Ini sama halnya kita berhusnudon atau berbaik sangka dengan tai yang memiliki warna kuning, seolah-olah emas, lalu diyakini sebagai emas. Padahal datanya, faktanya tidak seperti itu. Maka ini disebut dengan mukhalifun lil waqi', yaitu menyalahi kenyataan yang ada. Dan jika dipaksakan, maka akan masuk pada kategori jahil murakkab atau kebodohan yang kuadrat. Apa sih jahil murakkab itu? Yaitu al-i'tiqad al-jazim bima la yattafiq ma'al haqiqah, yaitu sebuah keyakinan yang mantap,
keyakinan yang tidak tergoyahkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat atau kebenaran. Atau dalam kata lain, iddi'aul mar'i bima'rifati syai' wa huwa yajhal annahu yajhaluhu. Yaitu jahil murokab juga bisa dikatakan pengakuan atau klaim seseorang terhadap pengetahuan tentang sesuatu, padahal dia tidak tahu bahwa dia itu bodoh atau tidak mengetahui sesuatu tersebut. Maka model seperti ini disebut dengan jahil murokab atau bodoh kuadrat. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari pemahaman yang salah tentang suatu hal, lalu kemudian kita yakini sebuah kebenaran, maka akan menjadi jahil murokab, bodoh yang kuadrat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.